orang yang beriman diuji keimanannya. Maka ujian begitu besar. Dan yang terjadi sekarang adalah ujian terbesar umat Islam adalah banyaknya umat Islam pecah belah akibat apa? Fitnah yang dilakukan oleh orang Islam sendiri. Begini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua, nyakitin semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para orang tua, para guru, serta para tokoh masyarakat yang kami muliakan, terkhusus guru-guru kita yang hadir, diantaranya orang tua kami, guru kita bersama Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Ustaz Ki Haji Abdul Raji Marja, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Haji Murjaya, Al-Mukarram Akhina Ustaz Ki Haji Ahmad Nasihin SQMA, guru kita Al-Mukarram Ustaz Ki Haji Khairul Alwan LC, dan Suhaibul Bait Ketua DKM Nurul Huda Al-Mukarram Bapak Haji Madsir, Bapak Ustaz Haji Nasrullah SPDI, terkhusus Sekjen FS3G Akhina Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Maulana beserta seluruh rekan-rekan anggota FS3G dan seluruh jamaah Masjid Jami Nurul Huda yang insya Allah hadir dan kumpul kita pada kesempatan pada subuh hari ini. Senantiasa kumpulnya kita, hadirnya kita mengikuti rutinitas kegiatan subuh gabungan dari mulai Qiyamul Lail, kemudian pengajian kitab, kajian tasawuf, dilanjutkan dengan khatmul Quran, sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan iringan pembacaan kisah maulidnya Nabi besar Muhammad SAW, pembacaan Al-Quran, dan nanti akan kita dengarkan sambutan. Dan ini adalah kultum, kuliah terserah antum. Jadi nggak lama-lama, para bapak hadirin jamaah yang berbahagia, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran. Beliau berfirman jelas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Allah bilang orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan hijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka,
a'zamu darajatan indallah, itu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan merekalah orang-orang yang tergolong mendapat keberuntungan. Maka hari ini di subuh yang cerah ini kita berkumpul sebagai orang yang beriman. Jelas kita melaksanakan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Allah, apalagi dianjurkan oleh Rasulullah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka orang yang punya iman ketika datang dari musolah, dari masjid, terdengar suara muadzin, as-salatu khairum minan naum. Ketika imannya mantap, akidahnya kuat, walaupun mati lampu, hujan gede, geledek gede, dia lempar selimut, dia berangkat ke masjid, ke musola melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tetapi ketika iman itu diuji, hujan gede, geledek gede, angin kencang, listrik mati, bini kutangnya debleh, diujilah keimanan subuh-subuh itu. Orang yang imannya rendah langsung dia sikat mama. Tapi orang yang imannya mantap, dia lempar selimut, berangkat dia menuju Masjid Nurul Huda melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama FS3G. Kita semua orang-orang yang beriman. Orang yang beriman diuji keimanannya. Maka ujian begitu besar. Dan yang terjadi sekarang adalah ujian terbesar umat Islam adalah banyaknya umat Islam pecah belah. Akibat apa? Fitnah yang dilakukan oleh orang Islam sendiri. Maka dengan adanya FS3G bergabung kita melalui masjid-masjid, musola-musola. Inilah masjid simbol demokrasi kebersamaan umat. Di masjid ini dibangun. Kenapa? Kita tahu sejarahnya bahwa Rasulullah melaksanakan hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang beliau bangun pertama di Madinah bukan mall, bukan apartemen, bukan kereta cepat, bukan jalan tol, bukan kereta tol langit, bukan. Tapi beliau bangun yang pertama kali bangunan fisik yang dibangun adalah masjid. Itu bangunan fisik, tapi bangunan mental yang dibangun oleh Rasulullah apa? Yang dibangun pertama kali adalah manusianya, akhlak manusianya yang dibangun. Maka ini yang penting kita bangkitkan kembali dari masjid ke masjid. Perjalanan Isra dan Mi'raj, lihat dari masjid ke masjid. Kenapa dimulai dari masjid menuju masjid? Karena masjid adalah simbol kebersamaan umat. Ini di masjid bang, simbol kebersamaan. Sebelum Amerika bikin demokrasi, Indonesia Islam sudah mengajarkan demokrasinya. Melalui apa? Masjid. Di masjid ada aturan yang tidak tertulis. Apa aturannya? Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Benar? RT masuk masjid, buka sepatu teh. RW masuk masjid, copot sepatu. Dijaga kesuciannya masjid. Beda sama gereja. Sendal masuk, sepatu masuk, telotok masuk. Benar bang? Tapi masjid dijaga kesuciannya. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil. Orang mau datang dari mana kek? Lu datang dari mana mang? Dari kidul, ngadep ngulon. Bener? Yang dia dari mana? Dia dari wetan tuh, ngadep ngulon. Lu dari mana? Gua dari kulon, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bacaan yang sama. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame. Tetangga kita yang dari Sunda takbir, Gusti Allah nu ageng, malaikat nyaut naonan silain euy. Kacau bang.
Orang Betawi maju takbir pakai bahasa Betawi, Tuhan yang gede banget. Bingung malaikat. Dari Padang kencangan lagi, Allah nan gadang. Malaikat nyaut, rancak bana. Rame. Maka tadi untungnya beliau luar biasa, imamnya Kiai Haji Nasihin luar biasa. 10 tahun baru ini ketemu lagi sama beliau. Masya Allah, beliau memang dari dulu tambah gemuk aja. Masya Allah, suaranya luar biasa kalau jadi imam, sampai geget baca kunut. Tadi kita membaca kunut geget, dengkul geget, kelamaan, sampai nangis itu nangis. Ya Allah, kita pengen geget banget itu, nangis sedih kayak Imam Haromain sono. Ya luar biasa beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Gue juga bisa nih. Ya Allah, nih teman lama, saudara lama, sok bener beliau. Masya Allah, dari 2010 ketemu lagi 2021. Masya Allah, tetap ganteng keren. Man gemukan dikit kayaknya nih. Besek dibawa pulang. Kalau saya kan besek saya jual. Ya Insya Allah. PPKM ya, kegemukan di rumah mulu. Gara-gara PPKM bang, pengen poligami kurang modal. PPKM juga kan. Ya Allah. Nih simbol kebersamaan kita diajarkan lewat masjid. Sebelum Amerika bicara demokrasi, Islam udah ngajarin demokrasi duluan. Kalau sudah masuk ke masjid semua, ayo sholat jamaah. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Kalau sendirian enggak berjamaah. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Ustaz, dia kan tukang mabuk itu, boleh jadi makmum? Boleh, ketibang makmum. Bacanya nggak pasti itu dia Ustaz, boleh jadi imam? Lah boleh jadi imam, jadi makmum? Nggak boleh jadi imam. Ketinggalan 1 rakaat boleh Ustaz? Boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya goblok, kacau. Bener bang? Dalam masyarakat diajarkan kita demokrasi. Ada pemimpin, ada rakyat. Rakyat siapa aja boleh. Baru lahir, bro, rakyat udah mana nanggung utang. Bener bang? Rakyat mah siapa aja boleh. Tapi nggak sembarang jadi pemimpin. Pemimpin kudu ada pilkada, pilkades, pileg, pilgub, bener, pilpres, ada semua. Maka dari imam nggak sembarangan. Imam mau memimpin orang banyak, ada syaratnya. Apa syarat jadi imam? Yang pertama bacanya kudu fasih. Yang cadel minggir. Bindeng apalagi suwing, ya jangan. Udah resep dengernya. Mau kemana lo? Walung, nggak ada anta, warung walung. Gue denger bapak lu sakit, udah meninggal, udah meninggal, oh mendingan. Dengeran kita meninggal. Tuh, pemimpin harus ada syaratnya, fasih, ngomongnya enak, jelas, gamblang. Ngomongnya itu jantak jelas, enggak janji-janji doang, bener bang? Lihat Rasulullah mau hijrah, luar biasa bang. Sebelum hijrah kan sahabat nanya sama Nabi, ya Rasul, Mekah udah nggak aman ini, ayo kita merad, bahasa kita begitu. Kita hijrah aja pindah ke Madinah, ayo berangkat. Apa jawab Rasulullah? Wahai sahabatku, belum ada perintah hijrah buat kita semua. Tapi setelah datang perintah hijrah, Rasulullah luar biasa. Setelah datang perintah hijrah, Nabi pidato langsung. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku kalian, hari ini perintah hijrah telah datang. Maka kalian siap-siaplah berangkat lebih dulu ke Madinah. Sahabat nanya, ya Rasul berangkatnya bareng siapa? Saya belakangan. Kok belakangan ya Rasul? Bareng aja kita, kan enak kalau bareng-bareng. Kalau bareng kita bakal dikejar terus. Kenapa? Karena target utamanya akan dibunuh saya, yang akan dimatiin saya. Target utama mereka adalah saya. Kalian berangkat lebih dulu. Makkah bahaya, biarkan saya yang di Makkah menghadang bahaya. Ini sosok pemimpin yang luar biasa. Rakyat kepentingannya diduluhin, bener bang? Jadi imam kudu fasih. Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fasih. Enak dua-duanya nih, suaranya fasih juga.
Terus bagaimana caranya? Imam yang kedua syaratnya apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang jadi imam. Artinya apa? Yang lebih paham maunya makmum bagaimana, yang lebih ngerti maunya rakyat bagaimana. Bener bang? Rakyat tuh pengennya begitu, makmum pengennya, tergantung imam pengennya apa, kemauan makmum. Makmum tuh pengennya, bang kalau sembahyang, mam, kalau sembahyang jamaah baca ayatnya jangan panjang-panjang, begitu doang makmum mah pengennya, bener. Pengennya makmum begitu doang, bener bang. Pengennya makmum begitu, Ini mentang-mentang jadi imam, buang maghrib, bus baca Fatihah, bacanya tabarok, surahnya Yasin, Waqiah. Makmum mengikuti belakang, nggak bakal protes dia, ngikutin aja dia mah. Tapi kan hatinya ngomong, besok gua kapok sembahyang melu, bener bang. Makanya maunya makmum itu bagaimana? Ikutin yang lebih alim, yang lebih tahu maunya makmum. Ya, jadi kita umat Islam kompak bersatu. Maka Rasulullah luar biasa. Perjuangannya Nabi itu luar biasa bang. Semua ada. Apa yang ada? Rasulullah pandai menginventarisir potensi. Sahabat Rasulullah yang terkenal 5. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Masing-masing kan semuanya sesuai jurusan, sesuai kemampuannya, sesuai kapasitas. Abu Bakar sahabat merangkap orang tua, merangkap mertua. Tempat Rasulullah curhat dan tukar pikiran. Sama Abu Bakar mulu curhatnya tuh. Kenapa? Abu Bakar lebih tua. Kita pengen maju, FS3G juga kudu begitu. Cari orang tua, tempat kita diskusi, tukar pikiran supaya maju bagaimana. Jangan orang tua yang gede ambek, cari orang tua yang bijaksana. Ini kadang-kadang orang tua gede ambek mulu. Anak muda, salah itu loh. Yang benar bagaimana kong? Gue juga bingung. Nah, ini bisa nyalain doang. Cari yang orang tua bijaksana, tempat kita curhat dan tukar pikiran. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Siapa dia? Jawara, jenderal. Imam jawara. Saya urusan saya ini begitu, cari tuh Umar. Gimana? Jamat cari Umar. Umar yang begitu cari Umar. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Siapa dia? Bangsawan, hartawan, bisnismen, duitnya banyak, hartanya banyak, habis semua buat perjuangan Nabi. Tuh cari Utsman, donatur. Ini rada baget nih donatur. Iya nyari Utsman rada susah nih Jamat. Iya. Gampang sampai brokes, ayo siapa lagi di grup, ayo siapa lagi, ayo demi FS3G, ayo siapa lagi, celing gocap, ada yang kagak ngasih datang lagi, sesuai banget, ngasih yang gedean dikit, biar banyak kas kita. Saya yakin FS3 kompak semua, bikin jas semuanya, bikin rompi semuanya, apa juga bisa, lama-lama bikin partai ini, zaman dia. Gak kompak semuanya, sebekasi bikin partai FS3G. Wow, ganti gambarnya buat bakul naci mencentong. Ya, orang susah semua. Ayo kita pengen kompak bersatu. Islam juga ngajarin politik. Ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Ada siapa? Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa ini? Tokoh muda, anak muda yang berjuang buat Islam. Kita bangga anak-anak muda tuh. Tadi main hadroh, bocah mulu anak muda keren. Buah, ada yang pakai kaos doang, pindah dari sono kemari main hadroh, diomelin sama vokalis. Hadroh kagak nyambung katanya. Begitu hadroh kumpul ke depan sini. Gua lah ngambek itu dia main bass. Kita ngantuk kagak jadi ngantuk. Gua hajar tabu jaguar, bagus dong hajar terus. Makanya beruntung ibu abang nih kalau punya anak cewek pacaran sama anak hadroh, biarin, kasih aja. Kenapa? Siap jagain dia. Lu tabokannya mantap. Wah anak abang ceweknya lu ada macam ini bocah, gua tabok nih, wah lo, buat aja busul. Wah tuh kapalan semua bang tuh lihat. Tuh butuh anak muda yang maju berjuang buat Islam. Alhamdulillah. Ada siapa lagi? Ada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Siapa dia? Tokoh perempuan wanita yang hartanya, jiwanya, raganya seluruh dihabiskan buat perjuangan Nabi. Kita kudu ada perjuangan. Yang namanya wadon kudu juga bang. Ini acara bunyi kalau nggak ada wadon makan mana kita? Siapa yang masak? Bener bang?
Yang nyayur siapa? Yang masak siapa? Kudu ada empuan juga. Sehebat-hebatnya laki, ya ilah bang, laki berata komisa kayak pagar kecamatan kalah empuan. Bener. Teklok aja udah, paling puan zaman sekarang. Ya ilah bang, asal di WA, assalamualaikum abang. Ya ilah bang, itu langsung hati roror kita. Bener, perjuangan kudu begitu, semuanya ada. Kun kal yadain wala takun kal udunain. Umat Islam harus seperti dua tangan, jangan kayak dua kuping. Hidup yang enak kayak dua tangan, jangan kayak kuping nih bang. Kuping nih kanan kiri nggak akur. Bener. Makanya lebaran gak pernah ketemu dia. Jangan kayak kuping dah. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah. Tapi lihat tangan kanan sama tangan kiri beda, kompaknya luar biasa. Kiri gatal, kanan gak pakai diundang, datang garukin. Gak mungkin tangan kiri gatal ngomel, mampus lu garuk sendiri kagak. Kanan gatal, kiri juga gak pakai dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatal, kompak main garuk-garukan. Hidup kayak dua tangan enak. Tetangga lagi ada yang susah, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga ada yang sakit meriang, jangan pakai dibilangin, datengin takziah. Tetangga ada yang mati, jangan pakai dibilangin, jangan pakai, datang aja takziah kita. Ini tetangga lagi sekarat, rapat dulu. Partainya apa tuh dia? Dia ngikut FS3G enggak tuh? Jangan begitu. Kalau itu namanya tolong menolong. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit, tangan kanan semua. Kiri nggak iri. Yang kiri mau sadar udah dia. Atau yang kiri emang tugas gue bagian di belakang, gue bagian kobelisasi, bagian cleaning service. Biarin gue lakonin pembersihan. Yang kanan nggak sombong, kerjanya cakep-cakep, cuman ingat sama yang kiri. Apa kata kanan kiri? Sabar lu kiri ya. Walaupun yang terima duit gua, ntar gua ke mall, gua beliin jam tangan. Yang make lu. Saling memberi, kompak, enak bang. Tangan kanan maju ke depan kalau kita jalan, yang kiri ngalah mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian, gua ngalah ke belakang. Cakep, jalan kita lenggang. Coba kanan kiri lagi jalan, kagak ada yang ngalah. Begini jalan. Namanya statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Itu kita pengen. Ayo, dari ormas apapun dia, kalau dia muslim, dia saudara kita. Bener. Masjid simbol demokrasi. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim, saudara kita. Jangan usil kita. Jangan ngomongin soal warna kulit kalau udah masuk masjid. Jangan. Warna kulit begini emang kita mesen? Kita kagak mesen. Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini, kita kagak mesen. Jangan ngatain orang dong. Ini kadang usil banget mulut. Itu orang hidungnya lucu ya, hidung orang dibacain. Orang kagak mesen. Nah maka dari itu kita pengen ada kebersamaan, kekompakan. FS3G maju terus, kebersamaan, kekompakan kita. Insya Allah ya enggak. Kita datang hari ini masih Nurul Huda, besok minggu besok di mana datang semua. Insya Allah. Saya juga kalau domisili saya di kota Bekasi bang, masya Allah saya datang mulu, subuh udah enak deket. Jauh yang ujung. Tadi berangkat ngomong ya Allah. Jamar kan rewel banget. Mana kan? Mana kayak gede aja ngasihnya. Gitu ya, kita namanya sama temen gitu, namanya sama temen kita sama guru ya kagak ngapa-ngapa ya, sambil bercanda begitu kan, ntar ya dianggap nggak bercanda sama dia. Jadi ya mudah-mudahan ya Allah, ayo dah kita pengen bersamaan, kekompakan, apalagi menghadapi depannya bulan depan nih, kita ngadepin bulan Maulid. Siarkan agama kita. Kalau belum vaksin sama saya aja ya, nggak pakai disuntik lagi, vaksin online mau sama saya, ada mau saya vaksin online, saya bisa. Ya entar nggak malam saya bikin boneka, saya tusuk dah tuh. Wah pasti berasa pagi-pagi mati kek. Itu vaksin online. Santet. Nah mudah-mudahan ya kita kumpul di sini sangat. Udah segini sangat lapar ji, gue belum makan ini. Nyarap ya ini aja. Barangkali intinya kita kumpul di FS3G biar supaya kompak terus, bersatu semua. Perbedaan udah pasti ada bang, yang perbedaan ada semuanya, lain kepala lain pemikiran gitu. Insya Allah kalau FS3G transparan ya enggak, mau bergaul kumpul, insya Allah asatid muda yang ada di FS3G orangnya kompak, asik, enak-enak. Pokoknya di situ ada grup namanya The Kokom, udah apa aja ada di situ. Masya Allah bang, macam-macam. Itu grup di WA saya yang aktif 25 jam, yang ramai banget, saya lebih sejam tuh. Iya sampai 25 jam itu langsing masih berhidup semua tengah malam. Nanti dia doang yang ramai, yang lain sepi. Ya grup makanya luar biasa. Ya
FS3G, ada The Kokom juga, kumpul teman-teman, masukin yang mau gabung di situ ya. Jangan baperan kalau di situ ya, tapi baperan yang lain ini mak ya. Mudah-mudahan ya, dah insyaallah ya kita bisa ketemu lagi minggu depan, silaturahim, panjang umur, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir kasih kekuatan oleh Allah, kesabaran, dikasih rezeki yang banyak, yang halal, berkah, sehat walafiat, dan yang kita niatin semua yang baik diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman, yang berhijrah, berjihad di jalan Allah, insyaallah orang-orang yang tersebut termasuk golongan orang-orang yang beruntung, dan kita itu terdapat pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Jam 6:20 sambutan 5 menit doa. Nah, ini aja langsung makan Ji. Di mana? Ada gak? Iya, lapar Ji, nasi pun belum pernah nasi ini. Ya ini aja barangkali Bang yang dapat saya sampaikan, mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.